muhsanatu minal mukminat lan wong sing terhormat sangka mukminat. Wal muhsanatu lan wong sing terhormat harair minal ladina utul kitab min qablikum. Ya khillul lakum an tankihuna ya halal kok kali. Dan iki fikih malik sensitif. Dicara asli nase Quran. Wong wedok ahli kitab, cek Yahudi, cek Nasrani halal dikawin wong Islam. Aja wale lho, wong wedok. Jadi Mas Pur mengaji teng mriki kula terang. Dadi asli teke muhsanat. Muhsanat tak tembunge mu'an wong wedok. Wong wedok lho kowe. Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dihalin wong Islam lanang. Nggih. Jadi mboten swalike tiyang lanange Kristen utawi Yahudi, wong Islami. Tanggapan Gus Baha soal muslimah nikah beda agama di dalam gereja. Melansir dari Hobbs.id, polemik kasus pernikahan beda agama di kota Semarang hingga saat ini terus bergulir dan menjadi pemberitaan media. Berbagai kalangan tokoh hingga para ustadz telah memberikan tanggapan terkait pernikahan yang membuat gempar karena mempelai wanita yang mengenakan hijab tersebut. Pendakwah sekaligus tokoh NU Gus Baha pun menanggapi fenomena pernikahan yang jadi sorotan publik itu. Ulama karismatik asal Rembang ini pun menjelaskan terkait aturan pernikahan beda agama berdasarkan ayat Al-Quran. Ia menyampaikan penafsiran Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5. Secara teks asli Al-Quran, Gus Baha menerangkan perempuan ahli kitab yang berasal dari Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi oleh seorang Muslim. Namun dia menegaskan, seorang perempuan muslim atau muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kafir atau yang menutup diri dari Islam. Bukan sebaliknya, prianya berasal dari Yahudi maupun Nasrani, lalu perempuannya Islam. Kata Gus Baha dikutip Hobbs.id dari YouTube Ngaji Online Kamis 10 Maret 2022. Mergo cara teorine, kemungkinan penguasaan wong lanang. Jadi nak wong lanange Islam, itu tetap mungkin menguasai bojo Kristen ya. Tapi ora swali. Malane sing ning kene dibakas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dadi wong wedok. Malane sampean ngaji fikih nganti mati lah, ora ana takbir saling silang total iku beneran. Tetep bakase wong wedok. Jadi wong Islam itu oleh ngawin wong Islam dhewe. Nggih. Jadi wal muhsanatu minal mu'minat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi boten terus ini bukti agama toleransi boten saged sampeyan natijano nggih kesimpulan berlebihan terus mau terus liar nggih kesimpulan yang liar. Lintas agama. Kalau gitu lintas agama ndak apa-apa. Jadi ruhen itu ragu Kristen oleh asal gelem lho wong Kristen lho. Oleh tapi masalahnya gelem ta ora enak oleh. Terus niku asli teke Quran. Terus adus wau menyangkut asu, kados masalah asu. Terus ana masalah ijtihadiyah. Imam Syafi'i ketak darani maksude ahli kitab sing khalisa. Ngono kaya ruken tau ngaji ya mesti. Ahli kitab sing khalisa. Lah khalisa opo? Iki pun aman. Khalisa ahli kitab sing tercampur. Sing imane jejeg. Apa sebab? Lima ini jejeg ya Islam itu kan ngoten nggih. Kalau apa balane ahli kitab. Lah jare tokoh-tokoh sing modern wis pokoke Kristen ngrayu gelem. Lan kados Yasir Arafat pas nikah nggih bojone terus napa? Kristen ya kata anak tokoh-tokoh dunia. Makanya Anda ngaji fikih atau hukum Islam sampai mati pun tidak akan ada dalil yang memperbolehkan pernikahan beda agama secara total. Tetap yang dibahas perempuan. Lanjutnya, dia menjelaskan sejumlah hasil ijtihad ulama soal pernikahan beda agama. Salah satunya pandangan dari Imam Syafi'i yang sangat ketat mengenai perempuan ahli kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi.
Imam Syafi'i memberi penjelasan kriteria perempuan ahli kitab yang boleh untuk dinikahi adalah yang masih murni imannya. Murni itu maksudnya apa? Ulama klasik memaknainya sebagai iman kepada Tuhan yang tauhidnya belum tercampuri, yang imannya masih lurus. Bukannya itu sama dengan pengertian secara luas. Katanya, mungkin orang mungkin. Tapi itu teks. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis, sama orang yang tidak berdosa. Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngaku Yahudi Nasrani. Dalam banyak hal, artinya tidak semua tentu. Seperti Nabi mau dilawan. Quran bolak-balik mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihun ibnu Maryam. Akidahnya jelas dilawan, Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal Quran itu ngakui keberadaan Nabi kita. Karena tetap dianggap lebih baik. Orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuhan. Sampai jadi presiden, mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal, kalaupun hukum-hukum negara belum optimal, kepolisian negara belum bisa mengawasi, tentara belum bisa mengendalikan, orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa. Karena mereka sebelum ada negara sudah takut Tuhan. Gus Baha menambahkan, dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 ini menunjukkan Islam yang paling anti bukan terhadap penganut agama lain, tetapi kepada yang tidak memiliki agama. Meski secara akidah Al-Quran melawan ajaran Yahudi maupun Nasrani, tetapi dalam banyak hal juga diakui, karena memang lebih baik memiliki keyakinan tentang Tuhan daripada tidak, ujar Gus Baha. Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama Jawa Tengah sempat angkat bicara terkait pernikahan muslimah di gereja di kota Semarang. Kabid Urusan Agama Islam Kemenak Jateng Zainal Fatah mengatakan jika pernikahan beda agama tidak bisa terjadi di Indonesia. Prosesi pernikahan yang viral di Semarang itu katanya bukan perkawinan beda agama. Undang-undang perkawinan kita itu tidak ada perkawinan beda agama. Satu harus tunduk mana yang akan dipilih. Terkait dengan viral itu, setelah diklarifikasi, yang bersangkutan menikah di gereja kemudian dicatatkan di catatan sipil. Kalau nikah di gereja berarti sama-sama beragama, seagama. Ketika dia menikah di gereja, otomatis harus tunduk pada agama di gereja tersebut. Itu bukan beda agama, itu satu agama, kata Zainal dikutip dari Hobbs.id.